Namun orang-orang tarekat beruntung dari dulu diajarkan banyak cara sholawat. Sering kirim Fatihah buat Nabi, itu sholawat juga. Kan bangun koneksi. Allahumma salli, ya Allah hubungkan, itu arti aslinya. Ya Allah hubungkan ruhku dengan ruhnya, kolbuku dengan kolbunya, sirku dengan. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah yang disebut dalam surat Alhamdulillahi Rabbil. Alhamdu itu adalah Rasulullah. Jadi ketika orang baca Alhamdu, pujian, siapakah yang paling pantas memuji Allah? Siapakah yang pujiannya langsung tembus kepada Allah? Maka alif lam di Alhamdu itu disebut alif lam kamaliyah, kamalul hamdi. Kamalul hamdi lillah, hanya milik Allah. Kalau kita memuji Allah, masih ada mau, pengen dapat tenang, pengen hati lapang, pengen rezeki lancar, pengen jodoh datang, ya. Tapi sang Alhamdu memuji Allah bukanlah karena pengen sesuatu. Dia hanya mengatakan pujian karena Allah layak dipuji. Itulah pujian sebagaimana engkau layak dipuji. Dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan, Nabi berkalam, anta kama asnaita ala nafsi. Ya Allah, hanya engkaulah yang berhak dipuji sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, bukan sebagaimana kami memuji engkau. Inilah yang disebut fana fil hamdi. Dan tidak mungkin fana fil hamdi kalau tidak fana fi Muhammadi. Tidak mungkin orang fana fi Muhammadi jika tidak fana fi syaikhi. Maka fana lah dalam gurumu. Gurumu akan datang kepada Rasulmu. Rasulmu akan datang kepada Rabbmu, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi seorang salik, bukan sunat. Sunat itu dalam fikih, berselawat kepada Rasulullah. Kullama dzukira rasmu, setiap disebut nama. Kurang adab apa lagi Nabi ngomong begini? Kurang keras apa lagi Nabi mengatakan al-bakhil? Orang bakhil itu yang disebut namaku, dia tidak berselawat kepadaku. Salawat itu bukan hanya mengatakan sallallahu ala Muhammad. Salawat itu hati ini terkoneksi, terhubung kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada lagi orang yang lebih baik atau lebih buruk kali daripada bakhil, ya bakhil itulah. Namun orang-orang tarekat beruntung dari dulu diajarkan banyak cara sholawat. Sering kirim Fatihah buat Nabi, itu sholawat juga. Kan bangun koneksi. Allahumma salli, ya Allah hubungkan, itu arti aslinya. Ya Allah hubungkan ruhku dengan ruhnya, kolbuku dengan kolbunya, sirku dengan sirnya, fuadku dengan fuadnya, lubku dengan lubnya, nafsku dengan nafsnya, jasadku dengan jasadnya. Maka nggak ada lagi mau kemana pergi, di situ ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sampaikan salawat kepada Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya tertarik baca bagian pertama dari Maqamul Ma'rifah saja. Ini untuk membuka. Apa kata beliau? Ma'rifatur Rahman a'la maratibir rijal wa asma ma lahu salikun raqab. Ini sudah cukup. Mengenal Allah Ar-Rahman a'la maratibir rijal, itulah makom tertinggi para rijalullah. Rijal-rijal Allah boleh juga disebut kekasih-kekasih Allah, orang-orangnya Allah. Kenapa nggak disebut nisa Allah? Karena rijal bukan lagi berarti maskulin, laki-laki. Rijal di situ artinya pejuang-pejuang Allah. Karena yang diwajibkan berjuang, berjihad di jalan Allah itu rijal. Perempuan yang menghangatkan dapur di rumah, doa-doanya sama dengan jihad. Maka jadi perempuan jangan sedih. Yang sedih jadi kita. Ada sahabat Hanzalah, baru malam pertama ada perintah berjihad. Karena dia rijal, dia langsung mengatakan ke istrinya, "Dek, izinkan abang berangkat." Istrinya juga wali Allah. Jika ini panggilan Allah dan Rasulnya, aku relakan abang kembali kepadanya. Kembalilah Hanzalah, belum sempat mandi wajib. Maka ia dimandikan oleh Sayyidina Jibril. Itulah satu-satunya orang yang dimandikan langsung oleh Sayyidina Jibril. Semoga kita nanti dimandikan oleh beliau. Maka jadilah rijal, jadilah pejuang-pejuang Allah. Dan pejuang-pejuang Allah ini di dalam dirinya hanya ada ma'rifatur Rahman. Jika dadanya dibelah, tidak ada kecuali nama Allah. Allah, gak ada lagi. Makanya mereka kalau berbicara kata-katanya berat, karena kolbunya lebih berat dari langit dan bumi. Inilah kalam Sayyidina Musa yang tadinya hampir sempat meremehkan kalimat yang antum baca dari tadi pagi sore. Yaitu la ilaha illallah. Masih ingat hadisnya yang sering dibaca oleh para ajengan kita? Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, khususkan aku dengan satu wirid." Lalu Allah mengatakan, "Qul la ilaha illallah." Ya Rabb, khusani. Ini diketahui juga orang-orang awam, juga orang khawas. Aku pengen yang khawasul khawas. Ternyata para nabi, para wali itu selalu pengen punya cara yang tidak diketahui oleh wali yang lain. Maka wali itu punya sir dia, punya asrar dia, bainahu wa baina rabbih, yang tidak mungkin dia ifsya, dia sebarkan. Walhasil Allah kemudian menegur Nabi Musa, Musa, itu kalimah jika kau timbang dengan langit bumi masih lebih berat. La ilaha. Jadi lafaz Allah dibuang la ilaha illa, maka isbatlah Allah. Itu sebabnya di akhirnya kita zikir khafi. Inilah yang diajarkan oleh Maulana Syekh Ahmad Khatib Sambas, supaya qalbu itu berat. Maka perhatikan mursyid-mursyid yang berzikir khafi, kalam-kalamnya berat. Namun ingat, jika qalbu belum dibersihkan dari penyakit-penyakitnya, jika di dalamnya ada penyakit kibur sombong,
penyakit yang dulu pernah ada pada Thariqat Azaziliyah. Masih ingat? Tahun lalu itu Thariqat keren banget namanya. Ada di Mu'tabarah nggak tuh aja? Nggak ada katanya. Itu sanadnya bisa pendek, bisa panjang itu. Bisa buat sendiri. Thariqat Azaziliyah itu kullama zada dzikru zadal kibru. Itu nggak ada di kitab manapun itu Thariqat Ma'rifat Azaziliyah. Antum boleh tulis itu. Ini perbedaan Thariqat Al-Qadiriyah dengan Azaziliyah. Kullama zada dzikru zada al-kibru. Kalamnya belum turun barusan ya. Habis tawasulan ke Nabi, tawajuh dikit ngeliat iblis. Ternyata ada kalimat ini di kolbunya. Setiap tambah zikir, tambah kibr. Sama-sama roh. Roh itu bahasa Arab, itu ujungnya nar. Tapi az-zikr ujungnya nur. Kibr ujungnya nar. Bolak-balik di situ aja. Maka ciri-cirinya setiap kali tambah zikir, tambah merasa thariqat saya paling tinggi. Mursyid saya paling kamil mukamil. Hati-hati. Yang lebih parah dianya. Di sini nggak ada yang kasyaf, saya doang. Ini terjadi. Kasyaf itu mainan, kayak bocah-bocah main-main mobil-mobilan. Itu bukan mobil, baru mobilan. Ini nggak nyampe-nyampe kalau dipakai. Gimana caranya berangkat pakai mobil-mobilan? Ya. Tadi kami telat, ya. Udah macet ya. Alhamdulillah ada patwal. Saya nyeletuk. Kalau ke langit ada patwal, cepet juga kita naik ya. Paham maksudnya? Orang bersanad itu kayak punya patwal. Kalau antum bersanad, minggir semua tuh ya. Ini rombongannya Syekh Abdul Qadir datang. Buka jalan. Kalau masih salih, kalau masih murid, tetap tuh buka. Cuma ada yang jumawa saat dipatwalin. Lihat kita, ada yang patwalin, yang lain gak ada. Ada juga begitu. Keren juga thariqat kita ya. Gitu ngomongnya. Seperti orang yang bangga dia di patwal. Dia nggak sadar saat dia di patwal ada orang yang harus minggir. Jika nggak penting-penting amat jangan ambil. Ini terjadi banyak. Baru cuma di patwal udah merasa dirinya sesuatu. Jadi kita jalan tol pun ke langit belum selamat. Karena kebanyakan zikir-zikir kita semua baru pada taraf mukasyafah. Mukasyafah hanya tembus sampai ke kolbu. Itu pun kalau tinggi ya. Sampai ke kolbu udah hebat, rata-rata baru di nafsiyah. Maka latifah yang 7 itu belum tentu latifahnya kolbu. Siapa tahu itu kolbunya kolbu nafs, kolbunya jiwa. Siapa tahu itu ruhnya bukan ruhnya yang ada dalam sir. Siapa tahu itu baru ruhnya nafs. Kalau nafs
Masih ingat suluknya nafs? Jiwa itu selalu merasa jumawa. Nafs itu ada satu makna di dalamnya, ada nun. Nun itu ada alif yang disembunyikan, yaitu ana. Maka orang-orang yang nafsiyahnya belum dibersihkan sebelum zikrullah, bertambah zikir, bertambah girang dia dengan mainan-mainan nafsiyahnya. Di nafsiyah itu ada kaitan dengan tubuh yang disebut turabiyah. Ini tubuh kita kan turabiyah. Jisim ini namanya jisim turabiyah. Sedangkan jin disebut jisim nariyah. Malaikat punya jisim juga, disebut jisim nuriyah. Yang paling sempurna dan lengkap itu jisim kita, jisim turabiyah. Karena turabiyah ini baru berbentuk seperti tubuh kita setelah dicampur-campur di semua anasir. Jika dulu anasir disebutkan 4, apa aja 4 itu? Air, api, avatar. Benar itu. Kita bukan torikot avatariyah, kita ya. Oh gitu, oh iya. Anda tuh yang diajak terbang lah. Iya ya. Kok baru kepikiran gitu? Beda ini aja, beda ukuran badan. Yang ono kurus, yang ini keres. Ayo. Jadi anasirnya apa itu? Api, air, tanah, angin. Tapi ini semua baru jadi itu dengan lafaz kun. Kun ini ada 2. Kun kata ahli huruf kamaliyatun nur atau kamaliyatun nar. Maka mursyid terbagi 2. Ada mursyid yang membawa nur, ada mursyid yang membawa nar. Murid juga ada 2. Ada murid yang mau menerima nur, ada murid yang semuanya dikasih nar. Apa karakter nar? Nar, kalau dekat nar gimana? Panas. Nar itu turun atau naik ke atas dia. Pengen nonjol mulu, berarti antum zikirnya baru nar ya. Itulah sebabnya jika orang berzikir dengan thariqah yang benar, terbakar badannya, terasalah panas. Ini ngurusin nafsiyah. Jangan takut, cukup diobati dengan sholawat kepada Rasulullah. Jadi kalau kita panas badan zikir, pegang dadanya, baca assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya aba ruhi, boleh gitu ya. Salam atas engkau wahai sayyidi, wahai ayahanda ruhku. Ada orang mau debat saya udah malas debat ya. Udah malas debat, itu masa lalu lah. Tahun lalu maksudnya. Tahun lalu masih debat sama bulan lalu. Makanya paling gak senang kalau orang minta judul i'tiqad ahlussunnah wal jamaah, sunnah bid'ah. Itu paling gak senang. Tapi gimana lagi? Karena kalau sudah begitu, nariyah ada keluar. Ya, pengen bakar orang dulu dengan kawan-kawan yang pedis ya. Dalil-dalil yang ya begitulah, tahu sendiri. Ternyata kita nggak pernah membuat orang dapat hidayah dengan dalil. Orang hanya dapat hidayah dengan madlul. Madlul siapa? Allah. Kalau dalil belum, masih hijab.
ayat sekian, nomor sekian, itu dalil. Banyak orang terkecoh. Iblis untuk menggoda Sayyidina Adam itu pakai dalil. Dalil terkuat, bahkan dia pakai madlul. Bayangin coba, kata iblis, wallahi ya Adam, tuh, antum hati-hati kalau datang ada makhluk ke dalam zikir kita. Jangan percaya dulu, lapor dulu ke mursyid. Jangan dimakan-makan sendiri. Ini alam yang sangat berbahaya. Medan zikrullah. Kalau itu terjadi, dikit, disimpan, gak usah diceritakan. Takut nanti jadi nariyah, suka pamer. Ya, di sini ada bab afatul awliya, afatul arifin. Gila sekali di kitab ini. Kok dia tahu wali bisa dipecat? Ini dari kitab ini. Ya, kalau wali bisa dipecat, mursyid apa lagi? Apalagi wakil talqin. Ya salam, ya, maaf ya wakil talqin. Mengerikan ini alam. Ya. Orang menjadi presiden bisa diturunkan, demo semua orang turun, Soeharto turun. Yang demo cuma mahasiswa, tapi yang main di belakangan itu bukan mahasiswa. Itu kan walayatul dunia, kewalian dunia. Kalau walayatul akhirah sama. Bisa-bisa makhluk di langit itu demo, ya Allah, ini orang gak pantas jadi wali engkau. Kenapa masih jadi wali? Dia tiap kali menyebut nama engkau, zadal kibr, tambah sombong dia. Dia merasa dengan zikirmu dia sakti, padahal yang sakti hanya engkau. Betul-betul berat tantangan kita ke depan. Maka musuhnya torikot Rabbani ini nanti juga orang torikot nur melawan torikot nar. Maka Nabi mengatakan di hadis Abu Dawud, ya, sebaik-baik orang, ya, man qatalahum au qataluhu. Qatala di situ bukan berarti membunuh, ya, bisa berarti berperang, bisa bermakna qatala walaupun lafaznya mujarrad. Kadang ini lafaz boleh berganti-ganti, tabadul. Kadang qatala bermakna qatal. Kadang qatala pun tidak bermakna qatala ataupun qatala, tapi makna la'ana. Contoh, qatalahumullahu anna yufakun. Surat apa itu? Kebanyakan zikrullah ya. Sudah kebakar hafalannya. Surat apa itu? Surat Quran, bukan surat setan pasti. Itu adanya di surat apa, bro? Aneh ganti deh, gak boleh salik deh. Kalau pakai bro, akhi berubah. Kalau pakai akhi berubah nanti aja. Akhi, itu surat apa, akhi? Ukti. Qatalahumullahu anna yufakun. Itu di surat apa itu? Hah? Suratnya lebih serem lagi judulnya. Al-Munafiqun. Antum surat munafikunnya doang apa ya? Boleh lah. Qatala bukan bermakna berperang. Allah nggak layak untuk disebutkan kata perang pada diri, karena dia maha kuasa. Semua alam ini tunduk kepadanya. Maka qatala berarti la'ana, ya. Begitu juga kata qatala mujarrad bisa bermakna la'ana.
sebaik-baik kaum yang qatalahum, yang menyerang mereka, yang melawan mereka, au qataluhu, atau diserang, dilaknat mereka. Ya. Udah disesatkan orang belum? Udah belum? Antum gak sah jadi wali kalau belum disesatkan orang. Minimal jadi saling dulu lah ya. Udah disebut gila belum? Belum. Disebutnya apa? Kok kamu teriak-teriak gitu aja ya? Apa tuh? Tuhanmu tuli, begitunya. Kalau ada orang nanya begitu, jawabnya gimana? Yang tuli bukan Allah, yang tuli hati saya. Kita merendah saja depan dia. Gak usah emosi, itu ujian kiber. Jadi ujian ini bukan ketika zikir terus rasa sombong datang, enggak. Allah kirim orang untuk ngetes di kolbumu ada kiber atau di kolbumu ada Allah Al-Kabir. Ada orang nanya, kok Allah kan maha mendengar, maha melihat, maha dekat, ngapain kamu zikir keras-keras? Emang tak bisa zikir diam-diam aja gitu? Ya, pengennya begitu kan? Jangan-jangan nih ada mantan yang mau bertanya begitu nih. Ada beberapa wajah sih ya, kita lihat. Ya, jidatnya berbicara begitu soalnya. Kebaca deh gitu ya. Jawabannya gimana? Itu tes emosi kita nih, kunnya nar atau kunnya nur. Jika ada orang yang lagi gelap hatinya, kita terangi atau kita bakar? Kan dia lagi gelap itu hatinya. Gelap itu bisa lihat sesuatu enggak? Maka tidak bisa melihat sesuatu, kita sebut jahilun. Orang yang jahil, tidak tahu jalan, buta dia jalannya. Kalau begini, kita bimbing dia. Membimbing orang nggak mesti dengan mengajarinya, tapi bisa dengan merendahkan diri kita. Bisa dengan melembutkan hati kita. Cukup katakan, wahai Tuhan, wahai saudaraku. Kalau orang-orang di sinetron lama itu kemana? Kisana, sana. Wahai Tuhan, yang tuli itu bukan Robku, bukan Robku. Yang tuli itu aku. Karena dia mikir-mikir. Orang pakai kopiahan, pegang tasbih, masih bilang dirinya tuli. Terus abdi kumaha. Wah, bolos ya? Bahaya nih kalau lolos. Gak balik-balik ntar nih. Maka hadirin para salikin, salikat, kita ini dalam kitab Al-Ghunyah disebut murid. Tapi jangan lama-lama jadi murid, harus segera jadi murad. Kenapa guru kita menurunkan satu kalimat, ilahi anta maksudi, supaya para murid ini naik pangkat, naik kelas jadi murad. Zikirnya tetap la ilaha illallah 165. Di Jakarta ada menara 165, tapi nggak tahu zikirnya itu atau apa ya. Bersanad atau tidak saya nggak mengerti, penting dia menjulang tinggi. Ternyata di ujung kota ada menara yang sebenarnya disinilah tempatnya. Menara 165 itu di sini. Dari tadi awal saya datang, ya Allah, ini kayak Ramadan tiap hari rasanya. Awal datang, la ilaha illallah, gak ada berhentinya. Gak ada berhentinya, seakan-akan ruh ini naik ke alam malakut. Sampai saya tertidur. Gimana gak tertidur? Di terapi. Biasanya orang itu kalau dibekam, bekam itu sunnah. Orang tarekat harus dibekam. Mau ngamalinnya?
Nabi naik Mi'raj ke langit. Kata Jibril, wahai Muhammad, suruhlah umatmu berbekam. Itu waktu di langit ketujuh. Maka disebutlah bekam itu dawa'us samawi. Ad-dawa'us samawi, pengobatan langit. Ini filosofinya nanti nyambung ke zikrullah. Orang supaya sehat harus siap dulu disayat, ditusuk. Itulah yang disebut riyadhah. Harus ada yang dibuang supaya duduknya bisa tahan lama. Ini kalau tadi nggak dibekam nih, saya tidur sampai sekarang. Ya, nggak kuat duduk di sini. Udah tepar ini dari kemarin, sok-sok tepar. Padahal napas lain ya. Makanya Nabi SAW ketika punggungnya berat nggak minum obat, kepalanya berat, kepala itu berat karena utang ya. Nabi kalau berat kepalanya bekam, berat punggungnya bekam. Sunnah, coba diamalkan ya. Saya usutlah sejarahnya, maklum muncul nafsiyah dosennya. Wah, orang kampus, masa ini dari langit, bukannya ini dari Cina. Kita cek sejarahnya, ternyata bekam itu bukan dari Cina tapi dari India. Yang dari Cina itu yang pakai kopto, nah itu dari Cina itu ya. Filosofinya semua nyambung dengan orang zikir. Kalau ingin sehat kalbu, maka harus ada yang dikeluarkan. Itulah zakatnya harta, zakatnya jiwa, yang baru diajarkan kepada kita selama ini. Zakat harta, zakat jiwa. Benar? Zakat kalbu belum diajarin kan? Belum. Zakat qalb belum, zakat sir belum, fuad tadi telat ya. Ada zakat ruh, ada zakatnya semua itu. Karena zakat berarti meningkat. Supaya meningkat maka penghalangnya harus dibuang. Tadi jangan cerita sama saya. Beliau kalau ada cerita asik semua. Emang tukang dongeng sih ya. Ketika cerita, sampailah cerita di hari-hari awal-awal Abah Jajan ya, pada sallallahu sirrahu wafat. Tahu hari keberapa tuh ajaran yang antum jatuh? 35 jatuh, udah ke alam stroke. Kayaknya emang stroke beneran sih ya. Tapi barokah orang zikrullah, kesadarannya walaupun jatuh tidak hilang. Tiba-tiba dapat apa tadi, gunting, ditancepin ke pembuluh darahnya, muncrat darah, baru bisa gerak. Emang begitu. Supaya harta itu ngalir sehat, bagi hartanya. Supaya la ilaha illallahnya tembus ke kolbu, maka kolbunya harus siap korban. Apa yang dikorbankan? Nafsiyahnya. Karena penghalang seseorang dari kolbunya adalah dirinya sendiri, itu nafsnya. Ini yang paling berat. Maka la ilaha, jangan bayangkan tepekong, berhala, itu mau kejauhan. Ilah itu ananiyah dalam dirimu, kedirian engkau yang merasa membaca, engkau yang merasa bertorikoh, engkau yang merasa bermursyid, bahkan engkau yang merasa mursyid atau wakil talqin, engkau yang merasa kolektor ijazah. Ada kolektor ijazah sini?
bolehlah ya. Memang laku ijazah di langit, tidak laku. Kalau nggak masuk nama kita ke dalam kolbu Nabi, kita nggak terima di langit. Hatta Nabi Muhammad SAW, nama Muhammad kan banyak. Naik ke langit, ditanya oleh Khazinus Sama, Man ma'ak? Jibril, di belakangmu siapa? Bersama kamu siapa? Itu Muhammad. Muhammad yang mana? Masih nih, protokoler biasa. Karena masih bawa jasa. Nabi Muhammad pasti pakai jasa. Kata Sayyidina Jibril, qad bu'itha ilaih. Itu Muhammad yang dapat bi'tsah. Langsung merinding Khazinul Jannah. Dia kan sholawat kepada Rasulullah. Oh, ini yang saya tunggu-tunggu. Silakan lewat. Jalan masuk. Maka kalau kita belum punya nama ruh, wafat sudahlah guru kita, zikir tidak banyak, maka yang bisa mengangkat itu salawat kepada Sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tariqat salawat itu tariqat mustaqim. Kalau saya menyebutnya ini tariqat azaliyah, bukan azazil. Azazil pakai ain, ini tariqat azaliyah. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu aja dulu. Sesungguhnya Allah itu hadis atau qadim? Hadis atau qadim? Dicipta atau mencipta? Apa yang dimaksud qadim? Tidak ada. Yang ada sebelum kata, bahkan ada yang tahu istilah ada. Ribet kan? Emang ribet kalau belajar sifat 20. Maka lebih enak belajar la ilaha. Itu lucu itu kitab. Saya kan pengajar kitab As-Sanusiyah. Capek-capek debat kolal Mu'tazilah, kolal Jabariyah, kolal kila-kilu, kula-kala, sampai jadi kula kita baca kitab. Di ujung kata mu'alif, semua yang saya jelaskan itu terkumpul cuma dalam 2 kalimat. Sedih saya baca kitab ini. Diprank. Oh, ntar marah nih Syekh Sanusi. Sorry, Syekh Sanusi. Umat akhir zaman disebut ikhwan. Ya. Boleh lah ngomong begini ya. Apa kata beliau? Semua yang saya jelaskan itu terkumpul dalam kalimat 2 aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi beliau pun tidak memberikan kaifiatnya. Begitu adabnya. Padahal Imam Sanusi ini imam wali Allah. Pangkatnya sampai kepada kutub. Tapi dia tidak beberkan karena dia tahu ini kitab bukan kitab tasawuf, ini kitab pondasinya tasawuf. Kaifiatnya nanti baca, ya, ambil dari kolbunya para wali. Jadi sebenarnya metode mengambil jalan zikir dari pusar ke ubun-ubun itu harus diambil dari mursyid yang hidup. Kalau enggak, takutnya nanti seperti kawan saya. Dulu di kampung kami ada tariqat Samaniyah. Samaniyah ini gabungan Khalwatiyah dan Qadiriyah. Jadi Qadiri juga zikirnya sama seperti zikirnya Abah Anom, persis sama. Abah Anom itu kan bahasa Sunda. Kalau kami bahasakan ke bahasa Arab, Syekh As-Saghir ya, atau ya Syekh muda lah. Di kampung saya juga ada seorang syekh yang umurnya hampir sama,
Bahkan ada yang lebih tua namanya Syekh Muda Abdul Qadim. Ada Syekh Muda Abdul Malik anaknya. Bergelar, jadi memang orang-orang muda yang dapat gelar Syekh bisa disematkan kata muda di depannya. Syekh Muda. Dan mursyid kita itu kebanyakan jadi mursyid emang lagi muda. Saya punya guru dapat ijazah kemursidan, ada yang umur 20 tahun, sekarang umurnya 70 tahun lebih. Berarti sudah berapa tahun dia jadi mursyid? 50. Tapi kata dia, waktu saya ketemu marah-marah dia sama saya. Saya disidang langsung. Ar-Razi, kenapa Abu ya? Gara-gara ente ini. Ada apa Abu ya? Kalau salah adab tolong ditegur. Gara-gara ente, aneh belum tidur setengah bulan. Maksudnya apa? Gara-gara ente ngaji di alam YouTube ya tentang keharusan, kepentingan talqin zikir. Orang tiap malam minta talqin zikir sama beliau. Nggak tidur-tidur 15 hari. Jadi beliau walaupun dia jadi mursyid lebih dari 50 tahun, nggak pernah serepot itu. Beliau marah tapi sayang sama saya. Ya. Seneng, antara seneng sama apa tuh? Nafsiahnya bilang gua capek, tapi ruhnya girang, ini bukan main. Inilah yang dia tunggu-tunggu dari zaman ke zaman, ketika orang-orang memburu talqin. Tapi di Sukabumi orangnya suka langit. Mereka cari talqin tanpa perlu mendengarkan YouTube saya. Di sini dulu dari mana-mana orang sudah datang untuk bertalqin, benar nggak? Tanpa perlu ada itu kan wali YouTube. Yang penting kan wali kutub. Kutu kupret. Ketika kita baca la ilaha illallah, saat itulah kedirian ini dibakar. Kalau dia emang susah, bakar aja. Kalau terbakar, makanya ada orang teriak. Kalau cuma la ilaha illallah, ya kadang dia ngikut-ngikut aja tuh ya. Ini apa sih rasanya? Jadi ada orang yang menuhankan rasa. Menuhankan rasa. Rasa jadi berhala. Emang kalau nggak dapat rasa nggak mau zikir ente. Ya. Kalau nggak ada di kolbunya, ada ser gitu ya. Nggak ada merinding-merindingnya, nggak mau zikir lagi. Allah bilang, yaudah ente nggak usah zikir, ane nggak butuh. La ilaha illa ana. Ya. Makanya sebelum zikrullah, sebelum kenal Allah, Sayyidina Musa diperintahkan, jangankan serbannya, jangankan doktornya, jangankan kemursidannya, jangankan nama tarikatnya, sendalnya harus dicopot. Fakhla na'alaik. Bertelanjanglah engkau datang kepada Allah dalam makna yang sesungguhnya. Buang kita bisa baca kitab, saya udah khatam kitab apa? Alfiyah. Apa urusannya ente kata khatam Alfiyah sama zikir di sini? Nggak ada urusan. Ya, banyak kok mursyid nggak hafal Alfiyah. Bahkan ada imam nggak pernah ketemu Alfiyah. Imam Syafi'i. Benar nggak? Jangan berhalakan Alfiyah. Ini jadi hijab sama santri. Guru kita ngasih alat, ngasih tujuan. Alat ini kalau sudah sampai kita di tujuan, kita nggak perlu bagai-bagain alat.
Bisa kan antum jelasin la ilaha illallah dengan alfiah? Kalau bisa, itu baru teori, baru sisi lughah la ilaha. Ya, kita kan punya kaidah man lam yadhuk lam ya'rif. Yang tidak pernah merasakan la ilaha illallah itu, maka dia tidaklah disebut orang yang arif. Maka arif ini ada 4 tingkatannya. Ada arif dengan asma Allah. Inilah kebanyakan salik murid, bahkan mursyid baru di sini kebanyakan. Maka mereka menyembah nama, menyembah angka, menyembah ritual, menyembah khalwatnya. Maka nanti cek aja kalau ketemu, beneran tuh cerita ajengan lagi tuh, aneh dibogaingin. Anehnya aneh percaya aja. Apa kata dia? Saya ketemu mursyid di sono, nggak usah sebut namanya ya. Mursyid nanya-nanya, masya Allah, torikotnya antum apa gitu ya? Ngeri sekali. Dia nggak tahu yang ditanya macannya. Untung macannya sudah bertorikoh. Kalau enggak, langsung nyakar itu. Ketika dijawab, masya Allah, torikot saya Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Abah Anom, Suryalaya. Kalau di tempat di luar sana, kalau orang sebut TKN Abah Anom, orang ngomongnya apa? Torikot ente nggak ada suluknya. Kena dia ya, kena prank. Ternyata mursyid bisa kena prank. Akhirnya bukan jadi mur lagi, jadi bul jadinya. Ini akibat kena bul itu. Dia kira satu-satunya jalan kepada Allah cuma khalwat ala mereka. Khalwat kan macam-macam. Ada 2 khalwat, kata Syekh Bahauddin, diambil dari kalam Syekh Abdul Khaliq Al-Gujdawani. Diusut-usut ternyata sanadnya kepada Sayyidina Balya bin Mulkan Al-Khidir alaihis salam. Apa kata beliau? Ada khalwah fil jalwah, ada khalwah fil, apa artinya? Berkhalwat hatimu ketika tubuhmu dalam keramaian, kolbumu tetap menyebut, memandang namanya, meskipun badanmu berkiblat ke dunia. Udah begitu belum? Anehnya belum. Jangan ketipu ya. Ini teman saya di prank juga sama mursyid saya, namanya Abuya Syekh Hasan Basri Al-Qadiri As-Samani An-Naqsyabandi. Kata guru saya ini, aku ini tidak punya keramat, aku ini ahli kitab, tidak punya keramat. Nafsku masih nafs amarah, belum mutmainnah, nggak pantas jadi mursyid, nggak kasyaf. Itu yang datang rame hari Selasa malam Rabu. Saya waktu itu umur 13 tahun, 14 tahun. Selasa depan benar sepi, yang datang cuma Ar-Razi dan Abuhu. Yang lain kita tunggu sampai jam 11, gak ada yang datang. Sepi itu zawiyah, sepi itu surau. Kenapa? Murid-murid ternyata menyembah keramat, mencari karomah. Ketika gurunya mengatakan saya bukan orang karomah, ada murid cari kasyaf, gurunya kebaca semua di hati gurunya, saya tidak ahli kasyaf. Beliau ngomong kalau Ar-Razi
Kalau Abah Zezen, Abah Anom, Abuya Hasan Basri itu tidak kasyaf, tapi dikasyafkan oleh siapa? Allah. Nggak ada kita punya kasyaf. Maka kalau ada mursyid mengatakan saya sahibul kasyaf, itu kasyful izar. Itu baru sahib. Tahu izar ente? Cuma santri. Mana nih nggak santri nih? Nanti karena remen kita nih mantan pemabuk nih ya. Mabuk sama Allah. Ya. Izar artinya apa? Sarung. Itu juga celana sih bid'ah. Kalau kasyful izar mah kita tiap hari juga. Bener kita nih ashabul mukasyafat. Saya baru dapat setelah setahun si murid ini nggak pernah datang lagi. Wafatlah seorang mursyid kami, memang banyak kasyafnya, tersebar kasyafnya sampai ke penjuru negeri. Ketika kami melayat menghantarnya ke pandang kuburan, ke pemakaman, kata beliau, ini orang yang hadir saat itu, saya udah nggak mau lagi datang sama Abuya Hasan Basri. Loh, kenapa abang? Nggak kasyaf. Dia terhijab sama kitab kuning. Ya salah. Mursyid dinilai oleh murid. Kira-kira gimana tuh? Tinggian murid ya? Hati ente ya. Ngomong wakil talqinnya ono lebih tinggi dari yang ini ya. Ente aja nih wakil talqinnya ya. Mursyid yang ono lebih tinggi dari mursyid yang ini. Berarti kita minimal setara sama dia. Ya, emang udah setara belum? Ini beberapa kan ada yang ngomong begitu. Kan ada laporan ya. Laporannya lewat malaikat ya. Malaikatnya bukan rokib atid, ada malaikat yang lain. Gak boleh disebut namanya ya. Ada murid ngomong begitu, kalau zikir di Sukabumi enak, kalau di Sukaono nggak enak. Ngapain? Bumi ini subur. Kata Sayyidina Khalil Ibrahim, wahai Muhammad, surga itu subur tanahnya, tapi belum ada tumbuhannya. Maka tumbuhkanlah dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa di Sukabumi? Kampung apa namanya? Ajengan Nagro. Kayak nama alam mana gitu ya. Kampung Nagro. Ini kalau pakai bahasa Arab, anak rombi gitu ya. Tenggelam. Walaupun ketika suatu tanah subur, kalau nggak ditumbuhkan pohon, dia tidak ada yang tumbuh, nggak ada kesejukan di situ. Kenapa zikir di tempat ini sejuk? Karena ada yang rajin menanam. Ada yang dititipkan lahan, dia tanam terus, ditanam terus, tumbuhlah. Bukan di ladangnya tanah, tapi di ladang kolbunya murid. Makanya murid setiap kali datang kayak merasa dipupuk, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Kalau kita punya tanaman, tidak diurus, dia berbuah, tapi isinya angin. Kita punya padi, nggak pernah dikasih pupuk, nggak pernah kita bersihin rumput-rumputnya, nggak pernah kita airin, apa yang terjadi? Apa? Hampa gitu kali ya. Cocok logi. Cocok ya?
Cocok, alhamdulillah. Hampa benar. Nggak ada isinya, dia berbuah. Hanya enak dilihat, tapi tidak enak. Ketika diolah sedikit nggak bisa. Ketika dijemur, ngambek, kabur. Coba lihat, ketika padi dijemur, maka berpisahlah mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Bukan sebelum dijemur, diapain namanya itu? Ketika kita puter-puter pakai angin itu loh. Di tapian. Aneh dapat kamus banyak hari ini. Masya Allah, Allah Maha Kaya. Bahasa sangat banyak. Di tapian ya. Itu udah misah. Itu kan guru itu dia putar-putar, itu kincir anginnya, tapian ya, untuk mengaduk-aduk murid. Si murid ini ketipu nggak dengan kalamnya, tersinggung nggak dengan ikhwannya, baper nggak dalam khidmahnya. Katanya mau khidmah, tapi nggak mau berkorban perasaan. Ente harus korban perasaan kalau khidmah. Jangankan perasaan, kita bahkan korban waktu bersama anak istri. Korban waktu bahkan bersama diri kita sendiri. Hak tubuh untuk tidur pun dikurangi kalau khidmat. Bahkan diri kita ini pengen dihormati pun kita bakar semua itu. Kita malah menghormati orang. Itu puncak khidmah. Puncak khidmah ayyakuna salik abdan khalisan mukhlisan. Itulah makom khidmah tertinggi. Inilah makom Sayyidina Anas. Sayyidina Anas tidak pernah minta digaji. Dia khidmah setiap hari. Tapi karena ibunya sangat pengertian, ibunya yang datang, ya Rasulullah, anakku sudah khidmah hampir 10 tahun. Dia sangat tulus cinta kepada engkau. Mohon gajinya nggak usah dikasih, apapun nggak usah diberi. Minta doa aja wahai Rasulullah. Nabi kalau doa yang aminin salangit bumi, kira-kira gimana? Antum kalau doa sekamar aja belum tentu. Diaminkanlah. Apa doanya Nabiullah Muhammad SAW? Allahumma aksirna lahu wa awladahu waghfir lahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, ampuni Anas bin Malik, banyakkan anak keturunannya, berarti banyak juga harimnya, berat. Dan yang ketiga, ampuni dia, masukkan dia ke surga. Adakah doa gaji yang lebih hebat dari 3 ini? Dijamin doa di dunia, dijamin dicintai oleh lawan jenisnya dan banyak anak-anaknya, dijamin masuk surga. Ada gaji lebih tinggi dari itu? Maka semua orang khidmah akan berada di belakang barisan Sayyidina Anas, Sayyidul Khadimin, Sayyidul Khuddam, Sayyidnya para pelayan Rasulullah. Kita ini niat kita begini cuma melayani Rasulullah SAW. Kita melayani orang semuanya karena melayani Rasulullah SAW. Enggak ada lebih. Kita berharap doa itu juga mengalir pada kita semua. Maka jika ingin hidup berkah dunia akhirat, berkah bukan banyak fulus, bukan. Berkah ketika sang pemberi berkah memandang kepada kita. Sekali Allah memandang engkau, dia selama-lamanya memandangmu. Mau jadi badut, mau jadi apa, Allah tetap pandang dia. Mau dia nakal, ditarik oleh Allah SWT. Mau diganggu syaitan 70.000 syaitan, akan diselamatkan oleh Allah kalau Allah sudah pandang. Dan orang hikmah itu
dia punya dua senjata dalam dirinya. Pertama, al-yaqin bila syak, yakin yang tak ada sedikit pun syak kepada gurunya, kepada guru dari gurunya, bahkan sayyidul muallimin wal mursyidin sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi, dinukil di kitab-kitab ini, ujiannya orang beriman di dunia adalah zalazil, bukan zalazil bumi, zalazil nafsiyah, goncangan jiwa. Itu lebih berat, goncangan sehingga kita berpikir, apakah benar ini tarekat kepada Allah? Goncangan ini terjadi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, ketika beliau hendak menang sampai di kampungnya, waktu giran mau usul ke kampungnya, tiba-tiba ditahan kafir Quraisy. Nabi pun mengalah meskipun benar. Apa kata Sayyidina Umar? Ahadun dinuna rasulun anta. Apakah benar agama ini? Apakah benar engkau seorang rasul? Itu goncangan besar pada Sayyidina Umar. Nanti ketika kita berjuang, berkhidmah, tiba-tiba ada rasa itu muncul. Benar gak ini? Nyambung gak sih ini? Ada perasaan gelisah. Kegelisahan ini asyaddu min azabin nar. Maka orang-orang di dunia yang berjuang, azabnya didahulukan, yaitu azab nafsiyahnya. Inilah disebut al-azab al-adna, siksaan yang ringan. Ringan ini, mending kita disiksa di sini daripada disiksa di sana. Maka berkhidmahlah kepada guru, berkhidmahlah kepada majlis, Allah akan angkat orang-orang itu, ya. Dan yang kedua, apa yang ada pada diri orang yang khidmat? Kalau sudah yakin bila syak, kita sebut dengan tasdik. Dan yang kedua apa? Yang merusak tasdik apa? Syak tadi. Orang sudah jarang diberi kepercayaan, diberi amanah, yang merusaknya apa? Khianah. Maka orang-orang yang sudah dapat ijazah zikir, udah dapat zikir-zikir asrar, sekarang dia punya tantangan berikut. Apa itu? Khianah. Ini yang paling berat. Banyak murid-murid khianat. Maka kembali ke cerita tadi, ketika majelis guru saya sepi, bertanyalah salah satu dari kawan saya yang masih bertahan tapi sesekali, wahai Tuan Syekh, itu kenapa Abuya mengatakan kemarin tidak alim, tidak kasyaf? Apa jawaban beliau? Persis yang saya katakan tadi. Kalau Buya Hasan Basri tidaklah kasyaf, tapi murid salah faham. Murid mengira yang kasyaf itu adalah guru. Itulah pemberhalaan terhadap guru. Ini juga nggak boleh. Maka kadang-kadang, mohon maaf para wakil talqin, kita ini kadang jadi hijab untuk murid-murid. Kita pun harus bertelanjang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya murid tidak tenggelam dalam memandang kita, tapi dia tenggelam dalam memandang Allah yang kita sebut. Ini perlu sekali. Ujian orang yang dapat amanah, amanahnya takut diambil. Padahal amanah kan suka-suka yang ngasih. Kalau diambil, ambil aja, yang penting ridho. Gimana? Antum diangkat nih jadi mursyid, terus dicabut, mau nggak?
malu ya, apa kata dunia, gitu ya. Itu nafsiyah yang bermain. Ya, nafsiyah yang bermain. Jam berapa nih ajengan?